Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dengan saya Ibu Ois Maria. Pada kesempatan ini kita masih di bagian bab 3 kurikulum merdeka, yaitu menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman atau teks hikayat. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bagian B. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama seperti yang di awal Ibu ungkapkan, bahwa tujuan pembelajarannya satu, menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Ini sudah kita lakukan di pertemuan kemarin di bagian A. Nah, hari ini kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu membaca untuk menilai dan mengkritisi karakteristik dan plot pada hikayat dan cerpen. Dapat pula mengaitkannya dengan nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Untuk tujuan ketiga dan empat itu akan kita capai pada pertemuan berikutnya. Materi pada saat ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu membandingkan karakteristik dan plot pada hikayat dan cerpen. Tentunya kalian sudah tahu apa itu teks hikayat. Pada pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan. Kemudian tentang cerpen juga ini sudah kalian pelajari di kelas SMP. Nah, membaca untuk menilai dan mengkritisi karakteristik dan plot pada hikayat dan cerpen dapat pula mengaitkan dengan nilai-nilai kehidupan. Untuk bisa memahami itu, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran itu, kita harus bisa membedakan dulu perbedaan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Yang pertama, perbedaan kondisi sosial dan budaya yang terjadi pada saat cerita tersebut dibuat. Hikayat yang dibuat pada masa kerajaan tidak dapat lepas dari nuansa istana, baik pada tokohnya maupun setting ceritanya. Sedangkan cerpen itu terjadi pada kehidupan saat ini. Berikutnya tokoh. Pada hikayat cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan atau orang-orang di sekitarnya. Keluarga kerajaan dikenal dengan orang-orang yang sakti hingga sering diceritakan dapat melakukan hal-hal yang tidak wajar. Sedangkan dalam cerpen hanya kehidupan sehari-hari saja. Kemudian kehidupannya pun lebih bervariasi ya. Berikutnya, pada cerpen karena karakter dan latar belakang yang begitu beragam mengakibatkan konflik dan cara penyelesaiannya pun beragam. Sedangkan hikayat memiliki alur yang lebih kompleks. Alur yang digunakan pada hikayat adalah alur maju, berbeda dengan cerpen yang lebih variatif. Itulah perbedaan karakteristik antara hikayat dan cerpen. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, ini sama ya kalau kita lihat dari apa yang diungkapkan nilai-nilai ini. Dalam cerpen pun mengandung nilai hal tersebut. Kita bahas yang teks cerpen dulu ya. Nah, untuk nilai yang terkandung dalam teks cerpen, satu, adanya nilai budaya, memuat konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebuah masyarakat mengenai hal-hal yang bergerak anggap amat mulia. Dua, nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Tiga, nilai religius atau agama merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Empat, nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan anjuran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Yang kelima, nilai sosial berkait erat dengan hubungan individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok. Anak-anakku sekalian, dalam teks cerpen pun sama ya, mengandung berbagai nilai. Di antaranya ada 5 nilai ini. Walaupun demikian, selain dari nilai 5 ini, masih banyak nilai yang terkandung di dalamnya selain ini yang terdapat dalam teks hikayat maupun teks cerpen. Ibu yakin kalian sudah mengetahuinya karena ini sudah kita pelajari di
pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama kalian ketika belajar di SMP sudah mengenal apa itu teks cerpen. Tentunya nilai yang terkandung pun sama ya, sudah dipahami oleh kalian. Berikutnya, penugasan seperti biasa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia agar kalian lebih memahami yang seperti apa karakteristik hikayat maupun cerpen. Kalian harus melakukan satu kegiatan, di antaranya kegiatan 1. Pada kegiatan ini, kalian akan membayar hikayat si miskin untuk mengidentifikasi karakteristik dan plot pada hikayat. Minggu lalu hikayat si Bayan ya. Nah, sekarang hikayat si miskin untuk diidentifikasi karakteristik dan plot pada hikayat tersebut. Nah, ini bisa kalian ikuti sesuai dengan tabel 3.2 yaitu dengan judul Teh Hikayat Karakteristik pada teks hikayat. Nama di sini kalian harus mencantumkan mengidentifikasi nama tokoh, karakter tokoh, masalah yang dihadapi tokoh dan cara tokoh menyelesaikan masalah pada teks hikayat si miskin tersebut. Ini silakan untuk memperjelas teksnya, kalian bisa buka buku paket halaman 59 sampai dengan 60. Selanjutnya, setelah kalian membaca cerita dan mengisi tabel tersebut, jawablah pertanyaan yang menyertainya. Ada, apakah setiap tokoh memiliki porsi yang sama dalam cerita untuk digambarkan karakternya? Jika tidak, tokoh mana yang mendapatkan porsi lebih banyak? Jelaskan alasanmu. 2. Adakah keterkaitan antara karakter tokoh dan cara mereka menyelesaikan masalah? Mengapa? Sebutkan alasannya. 3. Apa yang terjadi jika si miskin tidak jujur menyampaikan pada istrinya bahwa mempelai yang didapatnya kali pertama dari pasar? Apakah hal tersebut akan sangat mempengaruhi cerita? 4. Apakah kalian setuju dengan sikap si istri si miskin yang menolak mempelai yang dibawa suaminya dari pasar? Sebutkan alasannya. 5. Jika kalian menjadi si miskin, apakah kalian akan melakukan hal yang sama saat diminta istrinya meminta mempelai raja? Jelaskan pula jawabanmu. Ini ada di paket halaman 59 sampai dengan 63. Selanjutnya untuk kegiatan 2. Setelah kalian mengerjakan kegiatan 1, kalian akan lanjutkan dengan kegiatan 2. Kali ini kalian akan belajar membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Sebelumnya, bacalah cerpen Tarian Pena berikut yang disajikan pada buku paket halaman 63 sampai dengan 66. Lalu, bandingkanlah karakterisasi dan plot antara cerita hikayat Saijan dan Ikan Todak, hikayat si miskin, dan cerita Tarian Pena yang barusan kalian baca. Gunakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai pemantiknya. 1. Bagaimana latar belakang tokoh mempengaruhi cerita? 2. Sudut pandang apa yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan cerita tersebut? 3. Bagaimana alur yang dibangun dalam cerita? Selanjutnya, ketika selesai mengerjakan kegiatan 3, ada kelanjutan dari kegiatan 2, ada kelanjutan dari kegiatan 3 diantaranya menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat si miskin. Silakan lihat di halaman 68. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan hari ini itu ya. Jadi untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu sebutkan di awal, kalian harus melakukan atau mengerjakan kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 dengan baik. Setelah itu seperti biasa nanti kita akan presentasikan hasilnya di depan kelas.
Demikian pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa dimudahkan atau diberikan kemudahan dalam pengerjaannya. Semangat terus belajarnya anak-anak hebat. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.